Persaingan spot firing 250cc di Indonesia saat ini telah diikuti semua pabrikan sepeda motor Jepang, kecuali Suzuki. Padahal sebenarnya Suzuki itu punya produk spot firing bermesin 250cc 2 silinder yang sudah diluncurkan sejak tahun 2016 lalu. Spot firing yang saya maksud di sini adalah Suzuki GSX 250R. Berbicara soal desain, secara penampilan GSX 250R mengusung styling bodywork khas Suzuki GSX R Series yang gak malu-maluin. Hal ini bisa kita lihat dari dimensi firingnya yang ramping, serta headlamp tunggal yang menjadi ciri khas Suzuki GSX R Series. Varian warna dan stripping yang ditawarkan GSX 250R juga gak kalah menarik. Keseluruhan desain motor ini dikemas dengan rapi, terlihat dari sambungan produk depan sampai belakang yang menutup rapat di semua bagian hampir tanpa ada celah. Desain GSX 250R ini terbilang lebih mending jika dibandingkan dengan Suzuki Gixxer 250 SF buatan India. Kalaupun disandingkan dengan pesaingnya seperti R25, Ninja 250, dan juga CBR 250RR, desain GSX 250R menurut saya terlihat tidak begitu buruk. Dengan desain GSX 250R seperti ini, sepertinya layak dan sesuai dengan selera pasar di Indonesia. Lantas, kenapa pihak Suzuki Indonesia tidak mendatangkan motor ini ke tanah air? Pertanyaan tersebut pastinya bikin terngiang-ngiang bikers di Indonesia, terutama bagi fans Suzuki yang menantikan kedatangan GSX 250R ini. Ada dua alasan yang menyebabkan Suzuki Indonesia enggan memboyong motor ini masuk ke pasar Indonesia. Alasan pertama, meski penampilan GSX 250R tergolong lumayan bagus, namun mesin yang diusungnya sama sekali tidak memungkinkan untuk bersaing dengan para rivalnya. GSX 250R ini memang sudah pakai mesin 2 silinder inline sama seperti para kompetitornya. Tapi basic mesin itu diambil dari Suzuki Inazuma KWE 250 yang mana konfigurasinya masih SOHC 2 klep bersilinder. Sepertinya Suzuki tidak banyak merombak basic mesin dari Inazuma ini. Catatan tenaga yang mampu dihasilkan hanya berada di angka 24,7 horsepower di 8000 rpm, serta torsi puncaknya 23,4 Nm pada 6500 rpm. Tentu sangat jelas, tenaganya ini jauh di bawah rival-rivalnya. Bahkan kalau disandingkan dengan saudaranya Gixxer 250 maupun Ninja 250 SL yang notabene punya mesin 1 silinder, catatan power GSX 250R masih di bawah kedua motor ini. Pihak Suzuki sendiri menjelaskan bahwasannya GSX 250R tidak dibuat untuk menyaingi R25, CBR 250RR maupun Ninja 250, melainkan GSX 250R dibuat sebagai sport touring yang nyaman untuk penggunaan sehari-hari. Alasan yang kedua, market dari sport 250cc di Indonesia beberapa tahun terakhir cenderung stagnan dan juga tidak ada kenaikan. Yamaha R25 saja sekarang harus berdarah-darah menerima lesunya penjualan. Sedangkan Ninja 250 dan CBR 250 mencoba bertahan di tengah keadaan pasar yang sepi. Melihat kondisi pasar sport 250cc yang perlahan mulai meredup, tentunya hal ini membuat pihak Suzuki Indonesia tidak mau ambil resiko. Dari sini sudah sangat terlihat jelas, GSX 250R bukan menjadi prioritas Suzuki untuk didatangkan ke Indonesia. Namun akan lebih masuk akal lagi apabila mereka memboyong jenis maxi scooter macam Suzuki Brookman untuk mensiasati pergeseran kondisi pasar yang sekarang ini. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all, if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but yeah.